Suatu pagi di awal 1980-an, mayat-mayat mulai muncul di sudut kota. Tangan terikat, dada berlubang peluru, dan satu pesan yang sama. Ini peringatan. Tak ada pengumuman resmi, tak ada pelaku yang pernah diungkap. Tapi semua orang tahu ini bukan kejahatan biasa. Orang-orang menyebutnya Petrus Chase, penembak misterius. Dan selama bertahun-tahun negara memilih diam, sementara rakyat belajar satu hal. Lebih baik hidup dalam takut daripada mati tanpa suara. Apa sebenarnya yang terjadi di balik Petrus? Siapa yang memberi perintah? Dan berapa banyak orang yang sebenarnya bukan penjahat? Nah, Chase, inilah kisah tentang keadilan yang diambil paksa dan sejarah yang tak pernah benar-benar dibuka. Petrus atau penembak misterius adalah operasi penembakan dan pembunuhan di luar hukum yang terjadi pada awal 1980-an. Saat itu tubuh-tubuh manusia ditemukan di got, pinggir sungai, kolong jembatan, bahkan di depan pasar. Ciri khasnya selalu sama, yaitu tangan terikat ke belakang, tubuh penuh luka tembak, terutama di dada dan di kepala. Ada bekas penyiksaan, tidak ada identitas, tidak ada saksi, dan tidak ada laporan resmi. Kematian datang tanpa suara, tanpa wajah, dan tanpa nama pelaku. Pada puncaknya, mayat-mayat selalu ditemukan setiap bulannya, Cis. Tapi sebelum memahami mengapa operasi ini dilakukan, kita harus kembali ke tahun-tahun sebelum mayat pertama itu muncul. Awal 1980-an, Indonesia sedang dikepung masalah. Angka pengangguran naik, urbanisasi liar, perampokan bersenjata meningkat, geng-geng preman menguasai terminal, pasar, dan pelabuhan. Dan polisi dianggap tidak mampu mengendalikan kriminal. Nyaris sama dengan saat ini. Media massa saat itu pernah bercerita tentang begal, pencuri, dan perampokan brutal. Iklim ketakutan menyelimuti masyarakat, dan Orde Baru membenci satu hal yang bernama ketidakstabilan, Jis. Inilah titik ketika wacana penindakan tegas mulai muncul di ruang-ruang kekuasaan, dan tidak ada yang menduga bahwa ketegasan itu akan diwujudkan dengan cara sekejam ini. Tahun 1982, kriminalitas berada pada titik memprihatinkan. Pada awal 1983, laporan misterius mulai masuk. Januari, 3 mayat ditemukan di Yogyakarta. Februari, angka naik menjadi 12. Maret, April, tubuh-tubuh anonim mulai muncul di Solo, Semarang, dan Magelang. Mei 1983, ledakan fenomena terjadi. Puluhan mayat muncul dalam 30 hari. Puncaknya tahun 1983 sampai 1985, fenomena Petrus melanda Jawa Tengah dan menyebar ke Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Dalam sebuah laporan diperkirakan ada 2.000 sampai 10.000 korban, meski angka pastinya tidak pernah diumumkan secara resmi, Cis. Namun yang paling mencurigakan adalah polanya sangat rapi. Tubuh-tubuh itu selalu muncul di lokasi tertentu. Got besar di sudut kota, tepi sungai yang dilalui banyak orang pagi hari, jembatan utama, ruas jalan dekat pasar, semak dekat terminal, atau lapangan terbuka, Cis. Semua adalah tempat publik, tempat di mana mayat pasti ditemukan. Ini bukan pembuangan sembunyi-sembunyi, Cis. Ini adalah pertunjukan kekuasaan. Dan pertunjukan itu tidak mungkin dilakukan tanpa target utama. Apa ya? Korban Petrus sebagian besar adalah preman terminal, residivis, mantan narapidana, pengangguran yang pernah terlibat kejahatan kecil, dan orang-orang yang dicurigai sebagai kriminal. Namun kesaksian keluarga korban membuka fakta lebih gelap, Cis. Ternyata beberapa korban adalah hanya penjual asongan, tukang parkir yang miskin, pemuda yang kebetulan berkumpul di tempat yang salah, atau orang yang hanya tidak disukai lingkungan. Biasanya dalam hal ini ialah orang-orang bertato, karena pada masa itu image tato di masyarakat dianggap buruk dan terkesan negatif. Semua korban biasanya memiliki ciri khas, yaitu tangan diikat ke belakang menandakan korban tidak melawan, dan sebagian besar ditembak dari jarak sangat dekat. Kesaksian dari beberapa saksi mata menceritakan pola yang hampir sama, yaitu adanya sekelompok pria berpakaian sipil datang menggunakan mobil tanpa plat nomor, meminta seorang preman ikut, lalu pergi tanpa banyak bicara. Kadang penangkapan dilakukan siang bolong, kadang tengah malam, kadang dengan dalih razia KTP. Beberapa korban tak pernah kembali hidup, namun misterinya semakin dalam, Cis, ketika melihat siapa yang diduga menjalankan operasi ini.
Hingga hari ini tidak pernah ada pengakuan resmi. Namun, berbagai peneliti HAM, akademisi, hingga mantan aparat menyebut bahwa operasi ini dilakukan oleh oknum pasukan keamanan, intel, dan unit-unit militer tertentu. Beberapa saksi mengaku melihat senjata laras pendek standar militer, teknik penembakan yang profesional, dan mobil operasional yang khas dengan mobil aparat. Melihat ciri-ciri tersebut, kita pasti berkesimpulan operasinya terlalu rapi, terlalu sistematis, dan terlalu luas untuk dilakukan oleh kriminal biasa. Dan dugaan itu semakin kuat setelah pernyataan mengejutkan dari Presiden Soeharto sendiri. Dalam beberapa kesempatan, Soeharto memberikan pernyataan keras. Preman-preman yang meresahkan masyarakat harus ditindak tegas. Tak lama setelah ucapan itu muncul, angka mayat Petrus melonjak drastis. Banyak yang menilai bahwa ini adalah kode bahwa operasi pembersihan preman itu sudah disetujui negara. Namun, teror itu berubah semakin brutal ketika karung-karung misterius mulai muncul. Di berbagai kota, warga mulai menemukan karung goni yang ditinggalkan di pinggir jalan. Isinya tubuh manusia, cis. Beberapa ditumpuk, beberapa dibiarkan di tempat umum seperti sengaja dipajang. Ini bukan sekedar pembunuhan, ini adalah pesan visual yang seolah berbunyi, "Jangan jadi kriminal, atau kalian akan bernasib seperti ini." Masyarakat dicekam oleh teror, bahkan preman yang sebelumnya bersenjatakan pisau dalam beraksi keluar, kini malah takut untuk keluar rumah. Puncak kengerian terjadi ketika beberapa badan korban mulai membengkak karena dibiarkan berhari-hari, cis. Ada laporan warga yang menyebut mayat itu sengaja dibiarkan membusuk agar masyarakat melihatnya. Beberapa tubuh tidak langsung dievakuasi, dibiarkan sampai pagi hingga warga berkerumun ramai-ramai. Dalam psikologi massa, hal ini disebut teror display, yaitu penampilan kekerasan untuk menanamkan rasa takut. Tetapi semua berubah ketika beberapa korban ternyata masih ada yang hidup, cis. Salah satu korban selamat adalah pria dari Jawa Tengah yang ditembak, namun pelurunya tidak menghantam titik vital. Ia pura-pura mati dan tubuhnya dibuang. Pria tersebut bercerita bahwa ia dipukuli hingga pingsan, ditembak dari jarak dekat, ditumpuk bersama mayat lain, namun ia berhasil merangkak keluar setelah pelaku pergi. Dari kesaksiannya kita tahu, operasi dilakukan cepat, pelakunya profesional, dan pembunuhan dilakukan dengan pengawasan yang ketat pastinya. Lalu muncullah bukti tak terduga lain dari laporan kepolisian, cis. Ada situasi unik. Meski ratusan mayat ditemukan, laporan polisi sangat minim. Tidak ada investigasi besar, tidak ada upaya mengidentifikasi pelaku, tidak ada pengumuman resmi. Beberapa polisi bahkan mengatakan, "Kami hanya disuruh untuk evakuasi." Dan kemudian masyarakat mulai menghubungkan titik-titik ini ke satu tujuan besar. Versi resmi pemerintah mengumumkan kejadian ini dilakukan untuk mengurangi kriminal, demi stabilitas nasional, dan agar investasi dalam negeri aman. Versi tak resmi hasil penelitian akademik berisi menghapus premanisme yang mengganggu bisnis-bisnis pendukung rezim, menanamkan teror agar rakyat patuh, memusnahkan kelompok-kelompok yang dianggap mengganggu citra negara, dan pembersihan sosial kelas bawah, cis. Sebuah operasi yang tidak hanya membunuh fisik, tapi juga menghancurkan keberanian masyarakat untuk membangkang. Dan semua ini bukan berlangsung sebentar, tapi bertahun-tahun lamanya, cis. Dari semua pembahasan tadi, maka peristiwa Petrus yang terjadi beberapa tahun itu memiliki kronologi lengkap seperti ini, cis. 1983, fase awal. Pembunuhan meningkat, mayat mulai ditemukan massal. 1984, operasi meluas ke kota-kota besar. Ratusan korban muncul setiap bulan. Preman kabur ke desa-desa. 1985, operasi mulai melambat, tekanan internasional meningkat. Komnas HAM mulai mencatat fenomena ini. Diperkirakan ribuan orang hilang dalam periode ini, cis. Namun dari semua hal yang terjadi setelah itu, ada hal yang tidak kalah mengenaskan, cis, yaitu setelah operasi mereda, ratusan keluarga kehilangan anggota tanpa kejelasan.
Banyak anak tumbuh tanpa ayah, banyak ibu menunggu jenazah yang tak pernah kembali. Dan hingga hari ini tidak ada satupun pelaku yang dihukum, Jess. Namun segalanya berubah di era reformasi. Setelah 1998, Komnas HAM membentuk tim untuk menyelidiki Petrus. Hasilnya, ada indikasi kuat keterlibatan aparatur negara. Operasi dilakukan sistematis, pembunuhan dilakukan dengan pola profesional, Jess. Namun laporan itu tidak pernah ditindaklanjuti ke pengadilan HAM. Hingga kemudian muncul kesaksian dari dalam tubuh militer sendiri. Beberapa mantan aparat mengaku bahwa mereka menerima perintah lisan. Targetnya adalah preman dan residivis. Metode eksekusinya distandarkan. Tujuannya untuk membuat efek jera rakyat. Ini bukan operasi kecil, ini adalah operasi negara. Namun pertanyaan terakhir selalu berbunyi sama. Apakah Petrus benar-benar berhenti? Banyak aktivis HAM mengatakan Petrus mungkin sudah berhenti, tapi polanya masih ada sampai hari ini. Kasus penembakan misterius, penghilangan paksa, dan ekstrayudisial lain masih terjadi dalam berbagai bentuk. Dan ini membawa kita pada pesan paling penting dalam kisah ini. Kisah Petrus bukan hanya masa lalu, ia adalah peringatan keras. Ketika kriminal meningkat, ketika masyarakat mulai takut, ketika banyak yang mengkritik negara dengan berkata negara harus tegas, ingatlah bahwa bangsa Indonesia pernah mencoba cara tercepat untuk memberantas kriminal dan ketidakstabilan ini. Kisah ini harus diceritakan agar kita tidak menyerahkan kebebasan kita kepada ketakutan, agar kita tidak lupa bahwa negara yang terlalu kuat berubah menjadi algojo tanpa wajah. Inilah kisah Petrus, bayang-bayang kematian yang lahir dari keinginan menegakkan ketertiban dan berakhir menjadi salah satu kejadian yang tidak bisa dilupakan, Cis. Oke, Cis, sekian ruang kami kali ini. Bila kalian suka, dukung kami terus ya, Cis. Dan sampai jumpa di ruang kami selanjutnya.